Selanjutnya Ibu akan berbicara tentang pemantulan bunyi. Jadi bunyi itu dapat mengalami yang namanya pemantulan ya. Nah, pemantulan bunyi ini diatur oleh hukum yang namanya hukum Snellius ya, atau disebut juga dengan hukum pemantulan bunyi, di mana bunyinya adalah sudut datang, sudut pantul, dan garis normal itu terletak pada satu bidang datar. Nah, kalau digambarin ini kesini ya. Kalau digambarin seperti ini. Jadi misalnya di sini adalah garis normal yang tengah ini. Nah, panah yang kesini yang menyentuh garis normal ini adalah gelombang bunyi yang datang. Nah, gelombang bunyi yang datang ini membentuk sudut theta i atau sudut datang. Nah, ketika gelombang bunyinya menyentuh garis normal, maka gelombang bunyi tersebut akan dipantulkan lagi. Nah, ini adalah bunyi yang dipantulkan. Nah, bunyi yang dipantulkan juga membentuk sudut sebesar theta r terhadap garis normal, di mana theta r ini adalah sudut pantul. Nah, besar sudut datang dan sudut pantul itu memiliki besar yang sama. Artinya ketika sudut datangnya 30 derajat, maka sudut pantulnya juga 30 derajat. Jadi sudut datang, garis normal, dan sudut pantul itu terletak pada satu bidang datar menurut hukum pemantulan bunyi. Dan besar dari sudut datang dan sudut pantul memiliki besar yang sama. Selanjutnya ada jenis pemantulan bunyi. Jenis pemantulan bunyi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya gaung. Gaung ini adalah bunyi yang terdengar ketika suara aslinya itu belum selesai diucapkan. Contohnya yaitu ketika kalian berbicara di ruangan yang cukup luas. Nah, ketika kalian berbicara di ruangan yang cukup luas, maka bunyi itu lama-kelamaan akan semakin teredam. Jadi bunyi yang dihasilkan itu kurang jelas daripada bunyi aslinya. Itu yang dinamakan dengan gaung. Nah, kalau yang kedua ada gema. Gema ini adalah bunyi pantulnya, bunyi yang dihasilkan itu muncul setelah bunyi aslinya. Jadi ketika bunyi aslinya selesai diucapkan, maka gema ini bunyi pantulnya akan muncul. Itu yang namanya gema. Contohnya ketika kalian berada di gua, misalnya kalian teriak bisa, maka nanti di gua akan dipantulkan sa 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 gitu ya. Nah, gema ini lebih jelas daripada gaung ya. Yang ketiga ada bunyi pantul. Dari sini ya ke sini ya, karena papan tulisnya nggak cukup. Jenis pemantulan yang ketiga itu adalah bunyi pantul yang diperkuat oleh bunyi asli. Nah, jadi kalau contohnya itu ketika kalian berbicara di ruangan yang cukup kecil, maka bunyi yang keluar dari mulut kalian yang dikeluarkan itu akan dipantulkan oleh dinding-dinding yang berada di sekitar kalian. Nah, dinding ini akan memantulkan bunyi yang kalian keluarkan, sehingga bunyi yang dihasilkan itu lebih jelas daripada bunyi aslinya. Nah, itu yang dinamakan bunyi pantul yang diperkuat dengan bunyi asli gitu. Selanjutnya Ibu akan membahas aplikasi dari bunyi. Contohnya itu pada alat USG dan pada alat yang namanya sonar pada video selanjutnya.